Terus teman-teman pada nanya, atasan saya pada nanya, ngapain sih PNS daerah S3 ke luar negeri? Mau ngapain? Sayang ilmunya nanti nggak kepake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Saya hari ini akan membahas terkait urgensi PNS daerah melanjutkan S3 ke luar negeri atau mendaftar beasiswa LPDP S3 luar negeri. Hal ini satu, berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan kedua, topik ini saya bahas karena ada beberapa teman-teman yang komen di thread dan juga komen di YouTube saya. Mega, bisa dijelaskan nggak urgensi PNS daerah, kenapa PNS daerah harus melanjutkan S3 ke luar negeri? Jadi, pengalaman saya sendiri, saya juga dulu waktu pertama kali memutuskan untuk oke, saya akan S3 ke luar negeri, dan ngasih tahu teman-teman saya di kantor. Terus teman-teman pada nanya, atasan saya pada nanya, ngapain sih PNS daerah S3 ke luar negeri? Mau ngapain? Sayang ilmunya nanti nggak kepake. Emang nanti pulang S3 bisa naik pangkat? Mau ngapain sih capek-capek S3, orang udah S2 juga, ngapain? Kayak gitu-gitu lah ya pasti. Pada mempertanyakan keputusan saya sebagai PNS daerah untuk melanjutkan S3 ke luar negeri. Oke, karena hal itu saya kemudian jadi tertarik membahas kenapa PNS daerah pun penting, urgent, dan krusial untuk melanjutkan S3 ke luar negeri melalui beasiswa LPDP. Sebelum membahas itu, saya ingin ngasih konteks ke teman-teman dan memperkenalkan diri saya. Saya Mega, saya PNS daerah di Kota Sukabumi yang melanjutkan S3 ke luar negeri melalui beasiswa LPDP di University of Birmingham, dan saya mengambil PhD in Public Administration and Policy. Ketika saya memutuskan untuk mengambil S3, walaupun saya hanya sebagai seorang PNS daerah, tapi saya mempunyai dua alasan yang sangat kuat, alasan internal untuk diri saya, dan alasan eksternal untuk kontribusi kepada pemerintah daerah sendiri dan juga kepada masyarakat di Kota Sukabumi. Alasan kuat dari internal saya untuk melanjutkan S3 ke luar negeri, yaitu yang pertama, karena saya ingin memaksimalkan pengembangan diri saya. Seperti teman-teman ketahui, kalau untuk PNS daerah, akses kita untuk pengembangan diri, akses kita untuk mengembangkan kemampuan kita, skill kita, terutama terkait riset itu sangat terbatas. Ada memang dari backup SDM training, pelatihan-pelatihan, tapi saya rasa tidak cukup, apalagi jika pelatihan tersebut terkait pendalaman ilmu pengetahuan, kemudian riset, kemudian mengambil data, kemudian mengembangkan cara kita menyampaikan ide dan argumen kita, itu akan kurang. Jadi, saya memutuskan S3 ini untuk dapat mengembangkan potensi diri saya lebih maksimal, terutama terkait riset, ilmu pengetahuan, khususnya kebijakan publik dan public administration. Dengan melanjutkan S3 di luar negeri, saya bisa mengembangkan diri saya, terutama memperdalam kemampuan saya terkait riset. Berdasarkan pengalaman saya juga dibukakan akses untuk mengikuti berbagai training dan pelatihan metodologi, kemudian kesempatan untuk tergabung di konferensi internasional sebagai presenter. Saya juga dilatih untuk memaksimalkan kemampuan saya dalam menyampaikan ide dan argumen saya di dalam forum penelitian. Yang kedua, saya ingin menambah wawasan dan mendapatkan perspektif baru. Jelas, dengan melanjutkan studi S3 ke luar negeri, pengetahuan saya, wawasan saya akan semakin terbuka luas karena saya terekspos dengan kultur yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, kemudian ilmu pengetahuan yang lebih dalam, lingkungan akademik yang berbeda di luar negeri seperti apa, dan juga saya akan bertemu dengan berbagai individu dengan berbagai background pendidikan, dengan berbagai background pekerjaan dan praktisi, yang juga akan menambah pengalaman saya sebagai individu untuk terbuka lebih luas terhadap dunia. Dan lebih pentingnya lagi, saya akan memiliki perspektif baru terutama terkait tata kelola pemerintahan, governance, kemudian kebijakan publik dari perspektif global, yang saya harap kemudian dengan adanya perspektif baru saya terutama terkait kebijakan publik, how to govern the governance, and also how to create or design public policy, saya juga dapat membawa perspektif global tersebut dan diadaptasikan di pemerintah Kota Sukabumi. Alasan internal yang ketiga, yaitu saya ingin menambah dan memperluas networking saya. Dengan S3 ke luar negeri, terutama dengan beasiswa LPDP, saya telah bertemu dengan banyak teman-teman lain. Baik itu teman-teman sesama award di LPDP yang ada di Birmingham, kemudian teman-teman yang juga bukan dari LPDP tapi kuliah di Birmingham dengan berbagai profesi, ada yang PNS dari pusat, kemudian ada teman-teman dosen dari berbagai area di Indonesia, kemudian juga ada
praktisi peneliti. Saya juga kemudian dapat bertemu dengan teman-teman dari international students dari berbagai belahan dunia dengan berbagai praktisi, dengan berbagai background keilmuan yang juga akan bermanfaat bagi saya di kemudian hari networking ini. Selain itu, saya juga akan mendapat networking dengan key expert akademisi di bidang saya yang selama ini saya cuma baca di buku, saya cuma citasi jurnal mereka di penelitian saya, tapi ketika saya S3 ke luar negeri, saya dibimbing langsung sama orang-orang key expert di public administration dan saya bisa ketemu juga dengan key authors, key peneliti di bidang saya di dalam conference internasional yang juga kemudian saya kenalan, saya tukeran email, kita exchange our ideas about the research topic and etc. Jadinya ini juga alasan internal saya, yaitu untuk memperluas jaringan. Selanjutnya, alasan eksternal saya sebagai PNS daerah ingin melanjutkan S3 saya ke luar negeri. Saya harap saya bisa memiliki theoretical expertise yang dapat saya gabungkan dengan practical experience yang saya punya sebagai PNS daerah. Sebagai PNS daerah, ini teman-teman tuh kita punya karakteristik, yaitu karakteristik utama kita tuh bersentuhan langsung sama masyarakat. Kita ada di local governments, di local level, kita pasti bersentuhan langsung sama masyarakat, mengimplementasikan kebijakan, memberikan public service ke masyarakat itu langsung berinteraksi dengan mereka. Jadi ketika saya pada saat itu berpikir, kalau saya memiliki theoretical expertise terutama terkait kebijakan publik, yang juga digabungkan dengan practical experience saya sebagai PNS daerah, saya harap saya dapat kemudian meningkatkan kualitas satu desain dan formulasi kebijakan di daerah saya, kemudian dapat membawa inovasi dan juga kebaruan, baik itu sistem, baik itu proses di dalam proses kebijakan publik di daerah saya yang dapat bermanfaat ke masyarakat. Pada intinya saya ingin bridging between my theoretical expertise and also my practical experience sebagai PNS daerah. Dengan mengkombinasikan dua hal itu, saya harap manfaatnya tidak hanya untuk saya pribadi, tapi juga ketika saya mampu memasukkan kemampuan saya secara theoretical aspek ke dalam sistem di pemerintah Kota Sukabumi dalam membuat suatu kebijakan, saya harap itu juga dapat membantu memecahkan isu publik dengan lebih efektif, responsif, dan juga lebih relevan dan tepat yang juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, terkait dengan poin pertama, saya harap dengan S3 ke luar negeri, dengan kemampuan teori yang saya miliki, saya dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan di daerah saya, yang mungkin selama ini dalam membuat kebijakan itu masih kurang dalam menganalisis kompleksitas permasalahan, masih kurang dalam membuat kebijakan based on data, jadi evidence-based policy making itu masih kurang. Saya harap ketika saya pulang dan selesai melaksanakan S3 saya dapat berkontribusi di kota saya dalam membuat kebijakan itu bisa berdasarkan data dengan analisis yang tepat, analisis yang kuat, tepat sasaran dalam memecahkan isu publik, kualitas kebijakan publiknya lebih baik. Yang ketiga itu saya juga ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Ketika saya dengan ilmu yang saya peroleh terkait kebijakan publik dan public administration di S3 yang saya ambil di Birmingham, saya harap saya dapat membawa inovasi-inovasi dalam menciptakan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Sukabumi. Nggak mesti sesuatu yang groundbreaking, tapi dapat menambah sedikit manfaat dan kontribusi untuk memberi masukan, ide, inovasi terkait public service yang diberikan ke masyarakat. Yang keempat, alasan kuat saya untuk S3 ke luar negeri sebagai PNS daerah itu saya harap saya bisa mensupport proses reformasi birokrasi Indonesia. Teman-teman, ketika kita PNS daerah, kita dibarengi dengan keilmuan yang kuat, dengan gelar PhD, dengan keilmuan S3 yang kita peroleh dari luar negeri, suatu saat itu kita akan berperan di posisi strategis di daerah kita sebagai pemimpin. Ketika kita memimpin suatu instansi di pemerintah daerah kita, dengan keilmuan kita, saya sih berharap secara pribadi saya dapat membawa perubahan dan mereform birokrasi yang sudah ada, membawa hal ke yang lebih transparan, lebih accountable, lebih inovatif, dan juga lebih adaptable dengan perubahan-perubahan yang terjadi di society dan juga adaptable dengan permasalahan publik yang ada di masyarakat. Mungkin itu 4 key alasan eksternal kenapa PNS daerah juga penting loh untuk melanjutkan S3 ke luar negeri. Well, kita memang bukan dosen, bukan akademisi, tapi bukan berarti tidak urgent, tidak krusial, dan tidak penting buat kita melanjutkan S3 ke luar negeri ya teman-teman. Bonus discussion in here, saya juga akan membahas terkait wawancara LPDP. Interviewer LPDP juga akan bertanya loh sama kita ketika kita mendaftar LPDP. Jadi saya juga akan membahas tips gimana teman-teman bisa menjawab terkait urgensi PNS daerah
melakukan S3 ke luar negeri. Biasanya, interviewer LPDP itu akan bertanya, why do you as a civil servant at the local government level need to pursue PhD degree abroad? What's the urgency? You are not lecturer, so what's the need for that? Teman-teman bisa jawab seperti ini ya. In fact, we are as a civil servant at the local government level, we hold the greatest urgency in pursuing PhD abroad. Why? Because we are the frontline civil servants, we are the one who work directly with the citizens, engage and communicate with the citizens. Also, we provide civil service and also implement public policy that hold the immediate impact and directly contribute to the citizens' life. Therefore, pursuing PhD abroad for me as a civil servant at the government level is very important because it will help me to enhance my ability to make the innovative, well-researched, well-informed decision and policy in my city. And also by gaining advanced academic knowledge through my PhD, I can combine my theoretical expertise and also my practical experience as a civil servant at local government level to be better in analyzing complex problems, to be able to make a better solution like forward thinking solutions for the public issues, and also to make the policy and also public service that more responsive and also efficient and relevant to the public issues. So this is why pursuing a PhD abroad is very important. It's also beneficial and also crucial, urgent for the civil servant at the local government level like me. So after finish my PhD, I can contribute to my society, I can make a better policy in my city, I can make a transformative change, I can improve the quality of life of our community that we serve directly at the local government level, and also I can bring the positive impacts to the society. Teman-teman, itu jawaban yang bisa teman-teman kasih ke interviewer LPDP. Contohnya seperti itu, teman-teman bisa improve, bisa sesuaikan dengan konteks teman-teman, bisa sesuaikan dengan background keilmuan teman-teman. Mungkin itu sedikit cerita, tips, alasan kenapa kok PNS daerah juga penting untuk melanjutkan S3 ke luar negeri melalui beasiswa LPDP. Jadi saya harap video ini bisa bermanfaat, bisa lebih meyakinkan teman-teman, meningkatkan percaya diri teman-teman PNS daerah untuk tetap semangat melanjutkan studi S3 ke luar negeri. Dan saya harap proses teman-teman untuk melanjutkan S3 dapat dipermudah, dilancarkan, dan setelah pulang kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi kota kita, bagi masyarakat kita dengan ilmu yang kita peroleh dari proses PhD kita di luar negeri. Segitu ya teman-teman, saya harap dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.